Maratinipun dumateng sanggiyaning para rawuh kakung putri Werda Muda minangka pangarsaning ormas sosial keagamaan ing saindenging Jawi Tengah ingkang winantu ing pakurmatan. Kula pun Widodo Bratasejati ingkang pinasrahan minangka pranatacara wonten ing adicara koordinasi mitigasi potensi konflik Pemilu 2024 keparengna amiwiti karya maosaken rantamaning titi laksana ing siang menika. Ingkang sepisan pambuka kaping kalih kirab manjing ingkang sinetya agaran kautamane kedaman tata susila eling marang Hyang Suksma nengenake sih tresneku Nusantara manggih jaya
Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah. Dan yang terhormat Ibu Diah Ismoyojati dari Tokoh Perempuan Garut Utara sebagai narasumber. Juga yang terhormat Bapak Nunung Sri Wiryanto sebagai pemuda penghayat. Beliau adalah Ketua DPW PPBH Provinsi Jawa Tengah. Dan tidak ketinggalan pula, kami juga menyampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Widodo Broto Sejati. Beliau ini tadi saya lihat sebagai MC, tapi sebenarnya beliau ini adalah Ketua HPK Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau dengan kerendahan hati membantu di acara ini sebagai MC di acara ini. Dan beliau ini juga sebagai Pepadi Ketua Dalam Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Widodo. Yang kedua, kami juga terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, Bapak Ibu yang telah menyediakan waktu bersama kita bisa mengikuti acara yang telah diadakan oleh PPBH tingkat pusat. Dan kami juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk terselenggaranya acara ini, terutama dari KMA, Direktorat Kepercayaan Masyarakat Adat Pusat, dan juga tidak lupa kepada Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah yang telah memfasilitasi kita, membantu segalanya di dalam terselenggaranya acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana acara yang kita sampaikan pada hari ini adalah koordinasi mitigasi potensi konflik pemilu 2024. Kami percaya bahwa bangsa dan rakyat Indonesia sudah pintar sebenarnya, sudah paham, ingin hidupnya nyaman, damai, sejahtera. Sehingga kalau dikatakan di sini kita ada potensi konflik, sebenarnya kisruh atau gejolak konflik itu adalah dari peserta pemilu. Sehingga kami berharap kepada para narasumber bisa menyampaikan bagaimana konflik ini minimalnya bisa terhindari. Itu harapan dari diselenggarakannya acara ini. Dan saya memberikan sedikit harapan bahwa budaya yang tadinya masyarakat itu biasanya sowan kepada para pemimpin, nantinya saya berharap para pemimpin bisa sowan kepada masyarakat, kepada rakyat. Jadi budaya sowan itu bisa diubah pendekatan untuk kepada masyarakat agar mereka merasa terayomi, mereka merasa diperhatikan. Inilah harapan kami. Dan saya rasa cukup itu saja yang kami sampaikan. Selamat berdiskusi yang akan membuahkan kedamaian di dalam meminimalis konflik pemilu di 2024. Semoga kita semua hidup rukun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera dan salam Bunda Maria. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. MSN masuk.
kepada Bapak Ibu yang hadir di Bangpol Provinsi Jawa Tengah ini, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan sebelumnya kami ucapkan yang terhormat Bapak Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Samsul Hadi SHMM, yang dibakali sekarang oleh Bapak Minang MS Minang Barman SMI. Terima kasih kehadirannya Bapak Minang dan Bapak Adi yang dari KMA di bidang keuangan. Pada yang terhormat Bapak Haji Khairuddin SHMH, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Taslim Sahlan, Haji Bapak Taslim Sahlan, yang kemungkinan ini bersama dengan Bapak Khairuddin, yang pagi tadi rencana memang ada acara di Simpang 5 dan SMA 1 Semarang, ada pawai kebangsaan gelar budaya tapi dan undang-undangnya yang telah disebarkan. Beliau sudah bilang bahwa hari ini akan hadir, mungkin agak telat itu, memang soalnya. Dan Ibu Diah Ismoyowati itu tokoh perempuan dari Garputala. Garputala itu adalah gerakan perempuan lintas agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mengganti dari Bu Maria Trimangesti, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang karena ada kepentingan tugas luar kota sehingga hari ini harus tidak bisa bersama kami, diganti oleh Bu Diah Ismoyowati. Dan yang terhormat Bapak-bapak ini dari organisasi, ada ketua Konghucu, ada ketua Gereja Indonesia, ada ketua Katedral Semarang, ada anggota pengayat atau pengurus pengayat, pimpinan pengayat dari para bapak Pangudini Rayuning Bawono. Ada 16 organisasi yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu, Ibu. Dan para kadang-kadang kami pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkumpulan PPBH, yaitu perkumpulan pengayat berketuhanan yang maha hidup, yang telah tahun 2019 kami telah berbadan hukum yang sejarahnya dulu dari PKPN, karena aturan hukum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2017 tentang ormas itu mau nggak mau kita tidak bisa menggunakan kata paguyuban. Dalam undang-undang hanya ada kata perkumpulan dan yayasan. Nah itu sehingga kita sekarang bernama PPBH, Perkumpulan Pengayat Berketuhanan Yang Maha Hidup. Itu sekedar perkenalan yang dari organisasi kami. Kira-kira nanti yang kami akan sampaikan Bapak sebelum sambil menunggu Bapak Khairuddin, Bapak Taslim, Ibu Diah, dan terima kasih Bapak Nunung nanti yang sudah siap untuk sebagai pembicara tokoh pemuda ya dari anggota kami, yaitu yang jadi pengurus di PPBH Provinsi Jawa Tengah, Bapak Nunung Sri Wiryanto. Saya terima kasih kehadirannya. Dan ini yang akan kami sampaikan, Bapak. Mungkin perlu tadi saya belum sempat menyapa Bapak dari Ibu dan semuanya itu. Salam untuk kita semua ya.
Pertama-tama kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Tung Tian untuk kurang lebih itu, kalau salah tolong dikoreksi. Terus salam kebajikan dan salam rahayu. Terus memang semua. Ini mau saya sampaikan tentang paparan nanti yang saya sampaikan bahwa usulan kami kepada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Maha Esa dan masyarakat adat kami disetujui untuk melaksanakan kegiatan hari ini sebagai pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita bersama-sama mengabdi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Maaf, mungkin bisa saya baca. So next mas. Itu saya. Next mas. Ya, latar belakangnya antara lain di bahwa kita PBBH itu mempunyai misi atau tujuan organisasi, yaitu adalah memelihara dan menetapkan stabilitas nasional negara Republik Indonesia secara dinamis, bahwa dengan adanya itu kegiatan negara yang akan kita adakan bersama seluruh Indonesia, dan ada pemilu, kita perlu mengantisipasi ya dengan adanya pertemuan hari ini. Dengan itu berkait dengan latar belakang organisasi kami. Terus next mas. Terus tema kita yaitu koordinasi mitigasi potensi konflik pemilu 2024. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Yang saya hormati Ketua dan Sesepuh Perkumpulan Penghayat Ketuhanan Yang Maha Hidup. Yang saya hormati Kepala Kesbangpol Jawa Tengah Bapak Khairuddin SHMA. Yang saya hormati FKUP Jawa Tengah Bapak Kiai Haji Taslim Sahlan. Yang saya hormati Ibu Dia Ismoyowati dari Garut Utara, perwakilan dari MLKI, HPK, serta para hadirin dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam kondisi yang insya Allah sehat, bahagia, karena itu yang utama. Selanjutnya kami di sini ingin menghaturkan permohonan maaf dari Pak Direktur, karena seharusnya beliau Bapak yang hadir ke sini, namun beliau di saat bersamaan ada tugas di Lembata di Nusa Tenggara Timur. Beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau. Beliau menitipkan salam buat para kadang penghayat di Semarang, kadang PPBH dan peserta yang ada di sini. Selanjutnya kami senang sekali Bapak Ibu dapat hadir di sini mengikuti acara PPBH yang merupakan salah satu acara bagian dari pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Jadi kegiatan ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang mungkin sudah dilaksanakan sejak tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi pada tahun 2020 Direktorat Kepercayaan itu melakukan pendataan Bapak Ibu, pendataan bagi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ada di Indonesia.
dari pendataan yang kami lakukan di tahun 2020, kami menemukan bahwa kepercayaan terhadap kepengurusan yang tercatat di kami itu mengalami penurunan. Sebelum melakukan pendataan itu tahun 2020 itu yang tercatat ada 198 organisasi kepercayaan. Namun setelah kami melakukan pendataan kembali, reinventarisasi tahun 2020, di akhir inventarisasi itu berkurang menjadi 173 organisasi. Namun kini sih sudah bertambah lagi menjadi 177. Tapi di tahun 2020 itu setelah kami reinventarisasi itu 173 organisasi. Padahal kalau kita mengamati kehidupan penghayat akhir-akhir ini, landasan hukum, aturan-aturan yang melindungi kepercayaan itu sudah makin banyak. Sudah apa sih yang tidak ada lagi peraturan kepercayaan untuk melindungi penghayat, misalkan berkaitan dengan KTP, pendidikan, pendirian sasana sarasehan, kemarin juga itu putusan MK dan Permendikbud 27, itu semua sudah banyak aturan-aturan yang melindungi penghayat kepercayaan. Namun ketika kami melakukan pendataan 2020 kok malah berkurang penghayat, minimal organisasi yang tercatat di kami itu mengalami penurunan. Kenapa itu terjadi? Nah, kalau kami melihat di tahun 2020 itu ada penurunan, di tahun 2021 kami melaksanakan kegiatan ini, kegiatan pemberdayaan. Pada saat 2021 itu namanya penguatan lembaga. Kami mensupport organisasi-organisasi kepercayaan yang kami anggap punya potensi untuk menguat, karena ketika kami turun lapangan 2020 itu ternyata organisasi kepercayaan itu bisa dikatakan tidak mampu keluar, tidak mampu menunjukkan eksistensinya itu macam-macam. Salah satunya misalkan tidak percaya diri. Bahkan salah satu organisasi yang kami datangi itu boro-boro mereka menunjukkan eksistensinya. Bahkan di lingkungan desa, lingkungan kelurahan aja tidak mengenal ada organisasi kepercayaan. Oleh karena itu tahun 2021 kami pikir perlu kami turun ke organisasi paguyuban untuk mensupport paguyuban agar mampu menunjukkan eksistensinya. Yang menjadi yang menjadi keprihatinan kami juga dari penurunan organisasi itu, kami melihat proses regenerasi penghayat kepercayaan. Kami melihat ketika sesepuh atau ketuanya meninggal, tidak ada lagi penerusnya. Dan yang lebih agak memprihatinkan juga itu ada beberapa terkait organisasi bermasalah terkait suksesi yang kami sampaikan tadi, suksesi kepengurusan. Ketika sesepuh meninggal, para pengurus organisasi saling gontok-gontokan. Itu nggak cuma satu dua kami lihat. Itu menjadi salah satu penyebab juga organisasi berkurang, tidak berkembang. Gimana kita mau menjalankan organisasi, Bapak Ibu, ketika sesama kadang paguyuban aja tidak sejalan seperti itu. Padahal penghayat kepercayaan ini apa sih yang dicari? Organisasi percayaan yang dicari ini budi pekerti luhur, karena ketika kita menghayati Tuhan, tentu itu terpancar dari perilaku kita. Jadi ketika kita tidak memancarkan budi pekerti luhur, ya buat apa kita berada di paguyuban penghayat? Karena itu intinya, ketika kita berkumpul saling guyup, saling serawung, saling ini, apalagi kalau bukan kita belajar untuk menghayati ketuhanan kita. Itu yang diajarkan, itu intisari dari paguyuban penghayat kepercayaan. Gitu. Jadi kami harap melalui kegiatan-kegiatan ini organisasi dapat menumbuhkan rasa percaya diri atau menunjukkan kemampuan organisasi di dalam interaksi atau
saling kerjasama di lintas organisasi masyarakat. Kami melihat di kegiatan ini juga kami ada dari gereja, dari Konghucu. Ini sebuah langkah baik Pak Ketua, Pak Sutopo di dalam pelibatan organisasi kepercayaan bersama dengan beberapa stakeholder. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sebenarnya senang sekali berada di sini dan mengikuti acara ini berkaitan dengan potensi konflik, karena kami paham tahun 2024 ini ada pesta demokrasi lah, kita semua pada melakukan pemilihan politik sesuai aspirasi kita. Namun semangat dan kegiatan ini ingin memitigasi jika ada permasalahan berkaitan dengan perbedaan pilihan. Namun kami harap penghayat kepercayaan tetap yang seperti saya sampaikan tadi, menunjukkan keluhuran budi untuk saling guyup bersama. Nah, apa sih yang dicari di penghayat kepercayaan kalau bukan itu, Bapak Ibu? Jadi kami harap dengan ada di 2024 pemilu ini kita saling sama-sama menjaga kerukunan dan menjaga harmonis sesama masyarakat. Biarlah berbeda pandangan, namun kita tetap sama-sama bertekad untuk membangun bangsa Indonesia. Kami ucapkan selamat mengikuti acara ini. Semoga acara ini lancar dan para undangan yang hadir di sini juga nanti akan hadir semua dan memberikan kontribusinya pada acara ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun tutur kata yang tidak berkenan. Selamat mengikuti, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Elohim, berkah dalam Waitek Longken, Rahayu. Sungguh menjadi kebahagiaan bagi saya pribadi dan tentu mewakili seluruh kawan-kawan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah, dan juga mohon izin juga merepresentasikan kawan-kawan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Para sesepuh di sini, guru-guru saya, Prof. Widodo, kalau saya ketemu beliau ini rasanya magnes. Beliau begitu heroik ketika bicara kebangsaan. Bahkan saya masih koreksi beliau. Penghayat itu tidak hanya yang disebut beliau tadi potensinya. Seluruh umat beragama itu penghayat semua. Beliau kalau sholat orang dihayati terus ribut. Terus nih Prof, izin Prof. Kawan-kawan dari lintas agama, dari Konghucu, wah ini kawan saya, biasa, beliau aktivis juga ini. Kemudian senior saya, Pak Presiden, dan sekaligus imam besar, sekarang imam besar, Bapak Budi Utomo. Saya kenal beliau belum lama, tapi rasanya sudah berpuluh-puluh tahun. Tokoh-tokoh, terima kasih yang sudah dengan sabar berkomunikasi dengan saya, walaupun saya harus baru setengah malam misalnya mohon izin, bahkan ketika saya masih di Inggris ini. Pak Ketua DPW ya, Dewan Pimpinan Wilayah
juga seluruh sesepuh tokoh-tokoh dan Kadang Sutrisno ingkang sepuh ing bekten. Saya mau izin dulu memperkenalkan Forum Kerukunan Umat Beragama. Waktu saya berapa? Biar dia nanti disemprit saja kalau berdasarkan itu. Jadi berdasarkan peraturan bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8, Forum Kerukunan Umat Beragama itu adalah forum yang didirikan oleh masyarakat, bukan bentukan pemerintah ini, yang didirikan oleh masyarakat dari 6 agama: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Winsor Lukito ini. Itu tahun 2006. Jadi waktu itu kadang-kadang penghayat itu belum mendapatkan posisi yang strategis seperti sekarang, maka mungkin tidak diajak rembukan. Maka sampai hari ini di beberapa pertemuan dengan kadang-kadang penghayat saya selalu sampaikan, kalau toh sampai hari ini kadang-kadang penghayat khususnya di Jawa Tengah belum bisa duduk sebagai pengurus, saya kira itu tidak menutup perjuangan kebersamaan kita untuk bersama-sama menguatkan kerukunan umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Jawa Tengah. Dan kemarin saya ketemu Pak Engkos, Pak Engkos ya, Pak Engkos. Ternyata beliau monitor Jawa Tengah. Terima kasih Pak beliau. Teman-teman kadang-kadang penghayat di Jawa Tengah sudah dilibatkan secara aktif di Forum Kerukunan Umat Beragama. Bahkan kami berijtihad, bahasanya Pak, berijtihad, berkreasi bahwa supaya kawan-kawan penghayat itu bisa secara aktif, tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan saja, maka kami berkreasi untuk membentuk yang namanya generasi muda FKUB atau Gema FKUB. Di situ kawan-kawan muda penghayat duduk sebagai pengurus. Selamat datang Pak Kepala Badan. Karena Pak Kepala Badan sudah tahu, apakah diberi kesempatan dulu untuk memberikan kata sambutan? Saya kira umum saya baru. Bapak. Oke. Maka di Jawa Tengah sanak kadang atau kadang-kadang muda penghayat kita akomodir dan kita beri kursi istimewa sebagai pengurus inti di generasi muda FKUB Provinsi Jawa Tengah. Supportnya Bapak Kepala Badan juga. Maka di Jawa Tengah ini boleh menjadi model dari FKUB provinsi lain. Tapi ya digerbengi juga saya ini FKUB Jawa Tengah aneh-aneh gitu Pak. Mana penghayat bareng gitu kan. Tapi justru itulah yang di-tracking oleh Kementerian Agama, wabil khusus Litbangnya, yang kemudian menerbitkan SK Menteri Agama bahwa Provinsi Jawa Tengah adalah satu-satunya provinsi yang mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama. Karena sebetulnya kawan-kawan saya juga. Yang kedua lalu Pak Gubernur Pak Hayudin ini juga mendapatkan Harmony Award. Lalu kemarin dipending untuk penyerahannya, Pak. Ada hal-hal teknis yang harus lebih diutamakan. Nah itu Bapak saya matur terkait supaya kita clear dengan beliau Pak Imam Besar ini, Pak Budi Utomo ini, kami juga sudah bisik-bisik waktu ketemu di mana-mana, termasuk ketika kita sama-sama menjemput Biku Tudong di Bukit Kasapa, turun ke sungai jemput Biku, kita jalan Biku Tudong dari Thailand sampai sini kita ya sekilo lah ya. Lumayan ya. Bapak Ibu, maka saya ingin matur hari ini kalau saya representasi FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama itu, maka at least di situ kami kemana-mana membawa sanak kadang kami dari penghayat kepercayaan untuk bersama-sama. Dan kita slide berikutnya. Nah, maka hari ini Bapak Ibu sekalian, mengapa saya selalu
matur ketika saya matur agama, saya juga matur kepercayaan. Dan ada momentum ini, momentum yang menarik pada tanggal 10 Oktober tahun 2020 kami mendeklarasikan apa yang disebut dengan Piagam Watugong di situ. Di situ eksplisit bahwa kita penguatan moderasi beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu tahun 2000 yang lalu. Maka hari ini ketika kita bicara agama, kepercayaan dan pemilu, tentu saja saya matur beberapa hal. Yang pertama, agama dan kepercayaan itu kita anggap atau bahwa kita dudukkan sebagai modal strategis dalam merawat kerukunan umat beragama dan tentu umat berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk meneguhkan perdamaian di Jawa Tengah. Maka mohon maaf izin panitia Pak Ketua, di judul saya tidak saya nulis narasi potensi konflik karena saya berharap dan selalu bermimpi bahwa agama dan kepercayaan itu ya hadir untuk perdamaian. Pemilu itu 5 tahunan itu mari kita masuki dengan biasa saja, ya kan? Dengan biasa saja, dengan sepenuh hati bahwa agama dan kepercayaan kita masing-masing harus mampu menjadi landasan yang saya istilahnya Gosmen beberapa waktu yang lalu harus menjadi inspirasi bukan menjadi aspirasi. Maka terkait dengan pemilu ya kita pahami ini sebagai sebuah ikhtiar untuk memilih pemimpin dengan cara yang damai tentu saja. Persoalan tadi yang ada nanti kemudian ada gesekan, kemudian ada konflik peserta pemilu ya gitu deh. Nah maka kita pun tidak kemudian lepas dari itu karena dari awal kita sudah komitmen bahwa agama dan kepercayaan untuk diadakannya acara pada siang hari. Perkenalkan, saya Nunung Sriwiryanto Pak, yang saat ini ditunjuk sebagai pembicara mewakili pemuda penghayat PBBH Provinsi Jawa Tengah. Jadi pada siang hari ini karena tema kita itu koordinasi mitigasi potensi konflik pemilu 2024, tentunya karena yang ditugasi kepada saya ini adalah sebagai tokoh muda, pemuda, penghayat, tentunya saya akan membawakan yang akan saya beri judul peran generasi muda dalam demokrasi. Sebelum kita menuju pada suatu posisi peran kita pemuda sebagai demokrasi, sebenarnya apa toh Pak yaitu yang dimaksud pemuda atau pemudi? Secara pengertian harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda itu adalah orang yang masih muda. Tapi pengertiannya tidak sesederhana orang yang masih muda. Karena di dalam kata pemuda, generasi muda, pemuda dan pemudi ini merupakan salah satu harapan bangsa. Pemuda dan pemudi ini merupakan tulang punggung bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa Indonesia ini. Saya teringat sebuah quotes yang sangat terkenal dan melegenda sekali yang selalu dieluk-elukan oleh pendahulu kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno selaku proklamator. Berikan saya 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akar. Tapi berikan 1 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan bumi. Tentunya hal ini tidak serta-merta merupakan suatu hal yang ombyoworo, tidak sesuatu yang kira-kira tidak
memiliki juntrungannya. Kenapa Bapak Soekarno selaku pendiri bangsa ini berkata seperti itu? Karena memang terbukti, Pak, pada saat ini peranan pemuda-pemudi sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa. Bahkan untuk kegiatan politik yang akan nanti kita tempuh di tahun 2024, seperti yang tadi dibilang oleh Bapak Khairuddin, disampaikan bahwa hari ini sudah ada kesepakatan dari muda-mudi untuk berpolitik yang damai di tahun 2024. Tentunya banyak generasi muda yang terjun dalam bidang politik, Pak, demokrasi kita. Sebagai salah satu contoh, mungkin Pak Gibran Rakabuming Raka itu usianya masih 35 tahun, Pak. Masih layak disebut sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia ini. Kemudian ada Pak Dito Mahtando Ganinduto. Beliau Bupati Kendal dengan usia 32 tahun. Ekstrimly lagi, Pak, lebih muda lagi, yaitu ada Ibu Resita Melani Yopi. Beliau adalah Bupati Indragiri Hulu Jambi. Jadi peran generasi muda dalam demokrasi ini sangatlah besar. Tentunya banyak ide-ide pemikiran yang dibutuhkan dari generasi muda ini untuk pengembangan pola-pola demokrasi yang sehat, berwibawa dan bersih. Next, Mas. Tentunya kalau kita memandang generasi muda, itu tidak lepas dari istilah bahwa generasi muda itu adalah memiliki jiwa yang dinamis, masih dalam proses pencarian jati diri, emosi yang meledak-ledak. Tentunya kerawanan konflik, apalagi dalam pemilu 2024 nanti, menurut data dari Kesbangpol tadi yang sudah ditampilkan, sebagian besar itu adalah pemilih milenial, yaitu kaum generasi muda. Konflik ini tentunya akan sangat rawan apabila ini yang memotori adalah generasi muda penerus perjuangan bangsa. Sebenarnya itu konflik itu apa sih, Pak? Konflik menurut Simon Fisher, konflik adalah hubungan antara dua atau lebih individual atau kelompok yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindar dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi karena tujuan masyarakat yang tidak sejalan. Tentunya konflik-konflik ini ada penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan konflik? Konflik itu secara garis besar dapat kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah perbedaan pendirian dan keyakinan. Ini kalau kita sudah mengacu pada konflik, perbedaan pendirian dan keyakinan, apa yang diyakini individu per individu tentunya akan menjadi suatu keharusan individu itu untuk mempertahankan. Konflik seperti ini pada akhirnya timbul akan mempengaruhi atau menekan pada individu-individu yang lain. Paling tidak kita mematikan ide-ide gagasan individu yang lain biar sejalan dengan pemikiran kita. Ini adalah konflik yang terjadi karena perbedaan pendirian dan keyakinan. Kalau sudah perbedaan pendirian dan keyakinan ini membentuk suatu kelompok, pasti akan menjadi konflik yang disebabkan perbedaan budaya. Karena kelompok ini, perbedaan budaya ini tentunya akan membawa suatu kelompok ini menjadi memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dicapai oleh suatu kelompok. Inilah yang sekiranya nanti akan menjadi kerawanan dalam mitigasi kita terhadap pemilu
2024. Next. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh 3 narasumber sebelumnya, bahwa mitigasi konflik yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pemilu 2024 itu menurut kami bisa kita kategorikan ke dalam 4. Yang pertama adalah konflik perbedaan pemilihan, baik itu di calon legislatif maupun nanti pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Konflik perbedaan pilihan ini dimulai dari individu per individu. Konflik perbedaan ini tentunya akan menimbulkan salah satu rasa fanatisme. Fanatisme inilah yang tadi menempati urutan ketiga dalam pemetaan rawan konflik. Sikap fanatisme, kecintaan yang berlebihan terhadap suatu pilihan, ini nanti yang akan menjadikan kerawanan konflik. Apabila itu nanti kerawanan konflik itu disampaikan kepada generasi-generasi muda dan ini masuk dalam pemikiran mereka. Tentunya sedapat mungkin kalau ini sudah menjadi suatu fanatisme suatu kelompok, konflik ini akan berkembang menjadi tidak sehat. Konflik-konflik yang didasarkan ketidaksehatan itu akan muncul berita-berita hoax, fake campaign yang tadi juga sudah dipetakan oleh Kesbangpol Jateng, bahwa hoax dan fake campaign ini nanti akan menjadi hal yang sangat rawan apabila itu tidak terbatas hanya pada media sosial. Tentunya hal ini menjadi perhatian. Kami dapatkan terkait dengan indeks toleransi ini setiap tahun pemilu kecenderungannya menurun. Nah, saya ulangi, indeks toleransi kita, kerukunan kita setiap tahun pemilu ini kecenderungannya menurun. 2014 itu kita lihat menurun dari 2013. 2019 juga menurun dari 2018-2017. Nah, ini yang kita jaga. 2024 harapannya kalau bisa tidak turun, syukur malah toleransinya bisa naik. Lah, kenapa bisa turun? Karena setiap pemilu ini ternyata polarisasinya cukup tinggi. Makanya kita jaga Jawa Tengah ini harapannya tidak ada polarisasi. Kalaulah ada polarisasi, cukup yang ada di medsos saja. Tapi di dunia nyata itu harapannya tidak terjadi. Lah, ancaman kita yang akan mengganggu stabilitas, mengganggu kondusivitas tentu sangat banyak. Mulai dari radikal, baik itu radikal kanan, radikal kiri, hoax, ujaran kebencian, narkotika, ini juga sudah masuk di kalangan pelajar, konflik sosial, aksi tolak kebijakan pemerintah, potensi kerawanan pemilu, ini ada pada politik identitas, kampanye hitam, dan money politik. Ada dari Kota Magelang, Bapak Ibu? Magelang, dari Temanggung? Ya, kemarin diskusi dengan Bawaslu itu ternyata daerah yang money politiknya sangat rawan untuk daerah tengah ini. Magelang termasuk Temanggung. Ya, Semarang masih ada tapi nggak terlalu rawan. Gangguan Kamtibmas, terorisme dan radikalisme ini masih terus mengganggu kita juga. Di Jawa Tengah ini 12 kejadian teroris itu sungguh menyakitkan dan korbannya banyak. Dan sampai bulan Agustus kemarin itu masih terjadi penangkapan terorisme di Jawa Tengah. Alhamdulillah hari ini teroris itu ditangkap, tidak harus sudah melakukan kegiatan yang mematikan. Tetapi begitu dia melakukan permulaan kegiatan, itu sudah bisa ditangkap sebagai terduga terorisme. Jadi regulasi kita semakin kesini semakin bagus. Makanya mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar, begitu mengagetkan, ada 2 tokoh agama yang tahu-tahu diduga sebagai pelaku teroris.
itu bukan karena melakukan aksi yang kemudian mematikan sebagai teroris yang biasanya dulu terjadi, tapi karena sudah ada indikasi bahwa yang bersangkutan itu diduga terkait dengan kegiatan terorisme. Harapan saya memang pelaku-pelaku teroris ini bisa ditangkap sebelum itu ada aksi benar-benar melakukan kegiatan yang merusak atau mengambil nyawa orang lain. Sekedar informasi, ex-napiter kita di Jawa Tengah sampai dengan hari ini itu 258 orang, dan paling banyak sebarannya itu memang ada di Solo Raya. Kalau saya bilang ex-napiter, artinya mereka sudah diproses secara hukum, memang pernah terbukti melakukan kegiatan yang namanya terorisme. Dan alhamdulillah hari ini juga sudah banyak yang sadar, dan yang sadar ini kelihatan beberapa NKRI-nya juga malah lebih kuat, malah mungkin lebih kuat daripada kita juga. Bapak Ibu sekalian, hanya review saja bahwa Jawa Tengah ini tetap punya komitmen menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, tetap memboten korupsi, memboten ngapusi. Tadi terkait dengan kejujuran, integritas. Lalu kemudian misinya Gubernur Jawa Tengah ini membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi menjaga keutuhan Republik Indonesia ini bukan sekedar kita beragama atau berkepercayaan, tapi juga harus menjaga kerukunan dan saling toleran satu sama lain. Karena mohon maaf, kadang-kadang orang terlalu kuat keyakinannya, terlalu kuat agamanya, itu toleransinya kurang. Tapi kadang juga sebaliknya, toleransinya terlalu kuat, lah keyakinannya lemah. Lah harapan kita dua-duanya kuat, toleransinya kuat, tapi juga punya keyakinan yang kuat. Lah sehingga kemudian kesadaran kita berkeyakinan ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam konstitusi. Jadi konstitusi kita saya kira menjamin semua agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak akan memaparkan semuanya, 40 lebih dari slide ini. Saya akan mempercepat saja, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian juga untuk sama-sama sepakat bahwa suksesnya pemilu 14 Februari dan 27 November 2024 itu bukan hanya di tangan penyelenggara pemilu, tetapi justru yang lebih utama itu adalah di tangan pemilih, termasuk Bapak Ibu sekalian. Pemilih ini seringkali juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh penganut aliran kepercayaan, termasuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya punya keyakinan kalau Bapak Ibu bersama-sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama di bawahnya Pak Kiai Salim ini, anggotanya Pak Kiai Salim ini, dan termasuk juga elemen-elemen masyarakat, itu saya kira insya Allah pelaksanaan pemilu kita bisa damai dan bisa menyenangkan hasilnya. Tapi kalau di tangan tokoh-tokoh ini tidak toleran, lemah, itu nanti akan menjadi ruang terjadinya konflik atau ketidakrukunan. Karena kerukunan nasional ini sesungguhnya sangat ditentukan oleh kerukunan para pemeluk agama dan penganut kepercayaan. Karena penganut kepercayaan dan tokoh-tokoh agama ini punya massa, dan rata-rata pengikutnya juga lumayan. Lah maka Bapak Ibu sekalian, kami dari sisi pemerintahan, terutama pemerintah daerah, tentu saja harus memberikan keyakinan bahwa pemilu maupun pilkada ini memang harus sukses, baik prosesnya, penganggarannya maupun pelaksanaannya. Termasuk tadi misalnya juga disampaikan oleh Pak Gubernur kita, Pak Ganjar Pranowo,
ketika orasi kebangsaan bahwa suksesnya pemilu ini perlu didukung oleh kita semua. Artinya perlu ada sinergi kolaborasi dari semua pihak untuk suksesnya pemilu. Tidak mungkin hanya disukseskan oleh satu atau dua pihak saja. Saya ingin menampilkan ini Bapak Ibu. Jadi indeks kerawanan pemilu kita yang paling rawan dan sangat tinggi ini DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur. Alhamdulillah Jawa Tengah ini masuk kategori rawan sedang. Rawan rendah ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jambi, NTB, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu. Nah, kenapa Jawa Tengah ini kategorinya rawan sedang? Nah, Bapak Ibu, salah satunya ini ternyata karena pelaksanaan pemilu 2019 kemarin. Itu di Jawa Tengah ini sempat ada pemindahan TPS karena ada ancaman banjir waktu itu. Nah, maka pelaksanaan pemilu ini juga tidak terlepas dari ancaman kerawanan itu ada pada bencana. Nah, tanggal 14 Februari itu di Jawa Tengah juga masih musim hujan. Nah, maka bagi Bapak Ibu yang terlibat dalam penyelenggaraan juga titik untuk sama-sama mengamankan agar mulai menyiapkan TPS yang aman dari ancaman bencana banjir. Isu strategis potensi permasalahan ini juga termasuk dari teman-teman ASN. Maaf, di antara yang hadir ini ada yang ASN, mungkin dari, ya, saya kira ada. Biasanya Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah, Mas Nanan, dan juga Bapak Ibu semua dari Paguyuban Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mohon izin Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ketua FKUB sudah menyampaikan bahwa penghayat belum masuk dalam keanggotaan FKUB, tetapi diberikan porsi di dalam generasi muda FKUB. Tetapi ini berbeda dengan Garpu Talang, Gerakan Perempuan Lintas Agama dan Lintas Kepercayaan. Dalam keanggotaan kami itu meliputi seluruh agama yang ada di Jawa Tengah dan juga dari perwakilan penghayat kepercayaan. Nah, monggo kami membuka kesempatan untuk ibu-ibu dari penghayat yang lain bergabung dengan kami dalam Gerakan Perempuan Lintas Agama dan Lintas Kepercayaan dengan satu catatan. Misi kami adalah kami para perempuan yang menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. NKRI harga mati. Itu bagi kami. Merdeka. Nah, karena ini sekaligus laporan juga Pak Kabar, keanggotaan kami itu tidak hanya agama-agama besar yang sudah terakomodir oleh negara, tetapi juga ada dari perwakilan Bahai. Itu menjadi dari keanggotaan dari Garpu Talang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya sebenarnya pengen, ini sebenarnya hanya kita sharing, dan saya ingin menjadi kompor untuk para perempuan. Para perempuan itu untuk menjadi aktif, menjadi objek, bukan menjadi subjek dalam demokrasi di Indonesia. Slide-nya.
kita sudah diwarisi nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam karya budaya. Contohnya gamelan. Di dalam gamelan, permainan musikal yang dimainkan oleh instrumen dengan bentuk yang berbeda, bahan berbeda, pola permainan berbeda, teknik berbeda, untuk menuju ke suasana yang disebut laras. Laras adalah rasa atau suasana terindah hasil dari interaksi antar permainan instrumen dan vokal yang saling memperhatikan. Samat sinamadan doyo dinayan. Tembung karakternya keras, tetapi ketika membunyikan gending bersuasana lembut, dia tahu diri. Ukurannya harus mendengarkan suara rebab yang lemah. Nah, untuk mencapai suasana atau rasa laras itu, syaratnya ada 4. 1. Leres. Teknik dan pola permainan dimainkan secara leres. Leres artinya benar, sesuai kaidah atau norma estetik dan kultural yang berlaku. Yang kedua, harus rempek. Rempek artinya kompak dan menyatu. Pemilu tahun 2024, tujuan kita adalah mendapatkan pemimpin terbaik di negeri ini. Dan pemilu itu berlangsung secara damai dan menyenangkan bagi kita semua. Bila Bapak Ibu sepakat bahwa pemilu antara lain tujuannya itu, maka harus rempek, kompak, dan menyatu antar interaksi dinamis yang melibatkan banyak unsur dengan karakter, kebutuhan, dan kepentingan yang beragam. Temukanlah titik berselaras. Titik berselaras itulah yang akan menimbulkan suasana laras. Rempek artinya kita harus saling menghargai, saling menghormati, tidak adigan-adigung adiguno, mesti tidak kulo ngaturaken sembah. Sembah rogo, sembah cipto, sembah raos lan sembah suksmo, kunjuk ing sandap waos waktu. Gusti kula ngaturaken panuwun ingkang agung sampun pinaringan gesang wonten ing alam padang angraosaken saking panandang lan angraosaken endahing kawula. Gusti kula ngumaosi janma ingkang ringkih lan jubluk kebaing salah lan dosa. Kula boten kuwawi hamundi sedaya dawuh paduka lan boten kuwawi hanyo lan sedaya wae. Pramila Gusti menawi tasih wonten sehiraya pilasa paduka. Kula nyuwun kuning samodra aksana. Gusti kula gesang hamung hanapaking dari sing kodrat ingkang sampun paduka tetekaken. Pramila kula namung saged pasrah sumarah ing sandhap kodrat paduka. Gusti menawi paduka maksih paring gesang panjang mring kula hanyawang pepadanging jagat, kula nyuwun tambahi daya kegiatan. Daya kegiatan arupi jiwa, raga, rasa, cipta, budi lan karsa. Minangka tambahi sarana kinarya sarana abuh luhuring budaya hanjaki petahi bumi Nuswantara ingkang kula tresnani menika Gusti ingkang sampun darwanandang inggih prihatin. Waleng panandanging bumi Nuswantara menika ampun wonten ing pawas paduka wonten ing purba wasesa. Gusti sekedhap malih
Bumi Nuswantara badhe ngawontenaken pemilu ing marsa 2000 sawanipun. Awit saking tresna kula mring Bumi Nuswantara murih enggal hamapak jayaning Nuswantara minangka tetungguling jagat kawana. Gusti kula nyuwun mugi lampahing pemilu lumampah kanthi ayem tentrem jenjeng. Para warga Nuswantara jen ingajenan lan hormat hormat. Gotong royong rukun murih ayuning Bumi Nuswantara. Joglohan para winangun Sudira Marjaya mesti puwara kasukawasa sastraning Jleweda muni. Sura ira jayaning rat lebur dening pangasih. Sura Sudira jayane kang rat suwuh brasma ketaping ulat Darmas Putih. Matur nuwun rahayu.